Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dewi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen semester 4. Di sini di ujian tengah semester, saya diminta oleh dosen pengaku saya, Bapak Sumardi SEMM, untuk menjawab soal-soal yang diberikan dalam ujian tengah semester untuk mata kuliah ekonomi syariah. Kita mulai dari soal pertama, yaitu adalah bagaimana sebuah ilmu ekonomi Islam itu dapat dilahirkan oleh sistem ekonomi Islam. Di sini saya akan menjawab, sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya itu berlandaskan dengan berbagai syariat, yaitu Islam, dan selalu berpedoman pada Al-Quran maupun hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan bermacam-macam kegiatan lain. Sistem ekonomi diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zalim, ikhtiar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya dijelaskan, diatur secara terperinci dalam sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa melanggar aturan syariat dengan tujuan yang memang akhirnya adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Jelaskan latar belakang kemunculan dan lahirnya sistem ekonomi kapitalisme. Kapitalisme secara etimologi mengandung makna kepala, kehidupan dan kesejahteraan, serta modal yang berkenaan dengan proses akumulasi keuntungan yang diperoleh dari setiap transaksi di berbagai aktivitas ekonomi, di mana proses pengusahaan kebutuhan untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan. Asal-usul kapitalisme sendiri adalah berasal dari Adam Smith melalui bukunya yang berjudul Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Di dalam buku tersebut dituliskan bahwa semua orang di dunia ini seharusnya diberi kebebasan untuk bekerja atau berusaha dalam persaingan yang sempurna tanpa intervensi dari pemerintah. Kapitalisme lahir diakibatkan sebagai jawaban atas kegagalan pengaturan ekonomi dari aliran-aliran ekonomi yang sebelumnya yang telah diterapkan. Sebelum ekonomi modern lahir, paham ekonomi yang ada adalah ekonomi aliran merkantilisme, di mana paham ini memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egoitis, dan mementingkan diri sendiri. Aktivitas ekonomi tidak boleh berjalan sendiri, karena akan menimbulkan penindasan terhadap sesama manusia. Negara harus berperan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Sekarang kita masuk ke soal ketiga, yaitu bagaimana mekanisme pasar bebas ini mampu untuk memberi kemakmuran ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Pasar bebas yang kita ketahui adalah perdagangan yang berfokus pada penjualan yang berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan produksi dan harganya, serta bebas memilih apa saja, siapa saja yang akan menjadi target penjualan mereka. Dalam pandangannya yang lebih luas, Ibnu Taimiyah lebih lanjut mengemukakan tentang konsep mekanisme pasar di dalam bukunya yang berjudul Al-Hisbah fil Islam. Beliau mengatakan bahwa di dalam sebuah pasar bebas atau pasar sehat, harga dipengaruhi dan dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan atau supply and demand. Suatu barang akan turun harganya bila terjadi keterlimpahan dalam produksi atau adanya penurunan impor atas barang-barang yang dibutuhkan. Maka dari itu, pasar bebas adalah pasar yang memang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya dalam melakukan aktivitas ekonomi baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi informasi yang berkaitan dengan kuantitas, permintaan, dan harga barang.
Dengan demikian akan tercipta stabilitas ekonomi selain fungsi pasar bebas yang adalah memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada para pengusaha serta memberi peluang untuk memajukan keahlian maupun metode produksi agar makin efisien. Sekarang kita masuk ke soal keempat. Jika semua problem ekonomi mulai dari problem produksi, konsumsi maupun distribusi telah dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas, apakah manusia masih perlu untuk melirik pada sistem ekonomi yang lain? Jawabannya adalah masih perlu. Kenapa? Meskipun mekanisme pasar bebas memiliki potensi untuk menyelesaikan banyak masalah ekonomi, ada beberapa alasan mengapa masih perlu mempertimbangkan sistem ekonomi lain. Yang pertama adalah kesenjangan sosial, di mana mekanisme pasar bebas mungkin efektif dalam mencapai efisiensi ekonomi, tetapi tidak selalu mengatasi kesenjangan sosial. Lalu yang kedua adalah eksternalitas, di mana mekanisme pasar bebas cenderung tidak memperhitungkan biaya eksternal yang timbul dari kegiatan ekonomi. Contohnya adalah dampak lingkungan negatif yang mungkin timbul akibat produksi dan konsumsi yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya adalah keamanan sosial, di mana ini dalam mekanisme pasar bebas tidak selalu dapat memberikan jaminan keamanan sosial bagi individu yang rentan, seperti mereka yang menghadapi kemiskinan, pengangguran, ataupun kesehatan yang buruk. Lalu selanjutnya adalah tujuan non-ekonomi, di mana sistem ekonomi tidak hanya berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa, tetapi terdapat tujuan-tujuan non-ekonomi yang juga harus diperhatikan, seperti kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas hidup. Manusia perlu melirik pada sistem ekonomi yang mampu mengintegrasikan aspek-aspek ini untuk mencapai keberhasilan yang lebih luas. Selanjutnya adalah soal kelima. Dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, kita sudah memahami bahwa baik problem produksi, konsumsi maupun distribusi akan mampu diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas. Jelaskan. Dalam pembahasan ekonomi kapitalisme, mekanisme pasar bebas dianggap sebagai cara yang efisien untuk menyelesaikan masalah produksi, konsumsi, dan distribusi. Mekanisme pasar bebas mengacu pada interaksi antara penawaran dan permintaan di pasar yang tidak terhalang oleh campur tangan pemerintah atau hambatan lainnya. Masalah produksi dalam mekanisme pasar bebas, di mana keputusan produksi didasarkan pada sinyal harga yang terbentuk dari interaksi antara penawaran dan permintaan. Jika suatu produk memiliki permintaan tinggi, produsen akan menerima sinyal ini dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika permintaan rendah, harga akan cenderung lebih rendah dan produsen yang menginginkan keuntungan akan merespon dengan meningkatkan produksi-produksi yang memang diminati pasar dan mengurangi produksi produk yang memang permintaannya rendah. Lalu masalah konsumsi, di mana mekanisme pasar bebas memberikan kebebasan pada konsumen untuk memilih barang dan jasa yang mereka inginkan berdasarkan kualitas harga referensi pribadi mereka. Nah, dalam mekanisme pasar bebas, persaingan antara produsen untuk menarik konsumen mendorong peningkatan kualitas produk dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang kompetitif. Lalu masalah distribusi, di mana mekanisme pasar bebas berdasarkan prinsip bahwa penghasilan dan kekayaan akan didistribusikan sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam proses produksi. Dalam kapitalisme, pemilik faktor produksi seperti tanah, modal, dan tenaga kerja akan menerima imbalan yang sebanding dengan kontribusinya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 6, di mana sistem ekonomi Islam diturunkan secara tidak khusus untuk menyelesaikan problem kelangkaan. Problem produksi solusinya cukup diserahkan pada akal manusia. Menurut pandangan sistem ekonomi Islam, tanpa bantuan dari Islam pun akal manusia dengan sendirinya akan mampu menyelesaikan problem barang dan jasa. Mengapa memiliki kesimpulan tersebut? Jawabannya adalah karena masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Dan mereka perlu membuat
dan menentukan pilihan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan pandangan ini terhadap masalah kelangkaan selanjutnya dikuatkan dengan kenyataan bahwa kebutuhan manusia dan masyarakat terhadap barang dan jasa yang ternyata bersifat tidak terbatas. Yang artinya, ilmuwan ekonomi memandang bahwa kebutuhan manusia jika harus diungkapkan secara jujur, ternyata tidak akan pernah ada habisnya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 7. Masalah yang mendasar dari ekonomi justru muncul ketika manusia sudah mampu memproduksi barang dan jasa tersebut, yaitu ketika barang dan jasa sudah berada di tengah masyarakat. Problem ekonomi mendasar adalah problem yang menyangkut dengan distribusi barang dan jasa di tengah-tengah manusia. Mengapa problem distribusi dianggap sebagai problem yang mendasar menurut sistem ekonomi Islam? Distribusi menjadi posisi penting dalam teori mikro dan makro Islam. Sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik, sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini. Kegiatan ekonomi lainnya adalah kegiatan distribusi. Dalam kegiatan ini memegang peranan penting, karena jika barang hasil produksi tidak didistribusikan, maka sama saja kegiatan produksi akan percuma dan individu yang membutuhkannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak dapat melakukan kegiatan konsumsi. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa masalah distribusi dianggap sebagai masalah mendasar dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama adalah kepemilikan yang adil, di mana sistem ekonomi Islam ini menekankan pentingnya kepemilikan yang adil karena sumber daya alam dan kekayaan yang ada di dunia ini hanyalah milik Allah. Dan manusia hanya menjadi pemegang amanah yang bertanggung jawab untuk membaginya secara adil. Lalu yang kedua adalah kesejahteraan sosial, di mana sistem ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama. Distribusi yang adil bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan juga memastikan bahwa kebutuhan setiap individu terpenuhi. Hal ini juga mencakup pemerataan kesempatan dan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan layanan sosial lainnya. Jawaban selanjutnya adalah mencegah penumpukan kekayaan, di mana sistem ekonomi Islam mencoba mencegah terjadinya penumpukan kekayaan yang tidak adil di tangan segelintir individu atau kelompok. Prinsip distribusi yang adil memastikan bahwa kekayaan dan manfaat ekonomi didistribusikan secara merata di antara seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak ada kelompok yang mengalami ketidakadilan atau eksploitasi. Lalu selanjutnya adalah mengatasi ketimpangan sosial. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam, masalah distribusi juga berkaitan dengan penanggulangan ketimpangan sosial, di mana distribusi yang adil dapat membantu mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi antara si kaya dan si miskin, serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, dalam keseluruhan, sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi yang adil sebagai salah satu prinsip inti. Dan hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan juga memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon dikoreksinya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.